Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 6 Maret 2023, saya kembali mengupdate perkembangan budidaya cabai rawit lokal Rica Jarum yang saya kelola ini. Di mana pada saat ini Sobat Tani, umur dari cabai rawit lokal ini sudah memasuki 35 hari setelah tanam dan sudah dalam masa perkembangan vegetatif tanaman, di mana pada saat ini Sobat Tani sudah mulai memunculkan tunas-tunas air yang begitu banyak, dan pada saat ini saya akan fokus pada pemberian nutrisi pada tanaman tersebut agar nantinya tunas yang sudah mulai tumbuh tersebut dapat berkembang dengan baik untuk bisa menghasilkan produksi yang lebih baik pula. Nah, kita perhatikan Sobat Tani perkembangan cabai rawit lokal Rica Jarum yang saya kelola ini. Nah, pertumbuhannya sudah seperti ini. Ini sudah maksimal Sobat Tani. Nah, pada masa perkembangan vegetatif tanaman, petani harus fokus pada pemeliharaan tunas yang sudah mulai muncul ini Sobat Tani, agar nantinya bisa membesar dan bisa kita seleksi nanti pada saat tanaman tersebut memasuki masa-masa generatif tanaman. Karena ini nanti Sobat Tani yang kita harapkan untuk menghasilkan buah. Nanti kita seleksi mana tunas yang lebih berkualitas atau bermutu untuk menghasilkan buah yang bagus. Tetapi pada saat ini Sobat Tani kita fokus pada pemberian nutrisi, yaitu dengan menggunakan pupuk NPK 1616 yang saya tambahkan dengan power soil atau pembena tanah, dan sekaligus dengan pemberian kalsium atau KALH pada tanaman tersebut. Nah, saya lakukan Sobat Tani dengan sistem pengocoran. Nah, kenapa pada saat ini Sobat Tani saya lebih fokus pada penggunaan nutrisi KALH atau kalsium? Karena situasi sekarang ini Sobat Tani dalam masa perubahan cuaca ekstrim. Nah, saat ini Sobat Tani hampir tiap hari diguyur hujan, jadi tingkat keasaman tanah di dalam bedengan ini sangat tinggi, dan kita bisa imbangi dengan pemberian kalsium yang berimbang. Nah, baik Sobat Tani, kita lihat cara aplikasi pupuk yang saya akan gunakan pada saat ini. Nah, kita simak Sobat Tani pada video berikut ini. Nah, kita perhatikan Sobat Tani jenis pupuk yang saya gunakan pada pengocoran kali ini. Nah, ini saya gunakan ada 3 jenis nutrisi. Yang pertama adalah NPK Mutiara 1616. Kemudian saya tambahkan juga dengan power soil atau pupuk organik asam humat. Dan pupuk yang ketiga adalah dengan menggunakan pupuk kalsium yang ditambahkan dengan asam humat atau biasa disebut dengan KALH. Jadi untuk pupuk Mutiara 1616 ini Sobat Tani saya gunakan 2 kilo untuk 5 liter air yang seperti ini Sobat Tani. Jadi saya larutkan dulu NPK 16 ini ke dalam air 5 liter seperti ini. Nah, kemudian untuk KALH, ini bentuknya warna putih ini Sobat Tani. Ini adalah kombinasi unsur hara kalsium organik dengan asam humat. Ini berbentuk tepung yang dilengkapi dengan unsur hara mikro yang efektif untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, khususnya untuk mencegah kerontokan bunga, buah ataupun daun, juga mencegah busuk ujung buah dan mati pucuk.
Ini juga sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh dan produktivitas tanaman pangan, baik itu hortikultura ataupun perkebunan. Nah, bahan aktifnya ini Sobat Tani yaitu kalsium oksida sebanyak 67%, kemudian amit acid 6%, kemudian hara mikro sebanyak 1%. Nah, kegunaannya Sobat Tani yang paling utama adalah untuk mengatasi gejala busuk daun atau busuk batang pada perakaran ataupun pada daun akibat berkembangnya jamur bakteri patogen pada tanah yang lembab. Ini kita gunakan Sobat Tani dengan cara aplikasi secara pengocoran. Ini sangat cocok Sobat Tani kita gunakan pada saat musim penghujan. Nah, manfaat lain Sobat Tani yaitu untuk meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding-dinding sel tanaman, kemudian merangsang perbanyakan serabut dan bulu-bulu akar, kemudian mencegah dan mengatasi gejala busuk ujung buah pada cabai, tomat, melon, terong, dan semangka. Nah, selain itu juga Sobat Tani yang paling penting adalah mengikat logam-logam berat terlarut pada lahan-lahan masam sehingga tanaman terhindar dari keracunan atau kelebihan unsur hara, yaitu dilakukan dengan cara aplikasi kocor. Nah, kemudian untuk power soilnya ini mengandung asam humat 55 hingga 60%, kemudian N totalnya 1%, kemudian fosfatnya 5,46%, kemudian kaliumnya 1,8%, trace elemen 3%, kemudian pH-nya 7,5%. Nah, ini sangat berguna sebagai bahan untuk memperbaiki tanah atau bahan pemberian tanah untuk meningkatkan kualitas tanah. Ini kita aplikasikan secara kocor dan bersamaan dengan pupuk kimia dan kalsium. Nah, untuk dosisnya Sobat Tani, untuk asam humat saya gunakan 10 sendok makan untuk 5 kali alat pengocor ini. Jadi ini saya kasih 10 sendok makan. Nah, kemudian untuk kalahnya juga kita gunakan 10 sendok makan Sobat Tani seperti ini. Nah, setelah ketiga bahan tersebut Sobat Tani kita masukkan dalam air 5 liter. Nah, kita ini aduk sampai rata Sobat Tani, sehingga ketiga bahan tersebut tercampur rata. Terus kita bisa larutkan dan kita campurkan dengan air bersih. Nah, itu kita menggunakan nanti Sobat Tani alat pengocor seperti ini. Ini takarannya 20 liter ini Sobat Tani, satu alat gendongan ini. Jadi nanti Sobat Tani dosis yang saya gunakan yaitu untuk satu alat pengocor ini saya gunakan 2 timba ini. Jadi semuanya 5 kali alat pengocor ini.
Seperti ini sobat tani, kita larutkan sampai pupuk tersebut betul-betul larut dan menyatu dengan ketiga campuran tersebut. Nah, seperti ini larutannya sobat tani setelah kita campurkan. Nah, ini saya gunakan sobat tani 3 jenis nutrisi dan menggunakan 5 liter air. Nah, ini ketiga pupuk ini sobat tani saya sudah larutkan semua. Jadi saya gunakan 2 timba ini sobat tani untuk 1 kali pengocoran. Nah, seperti ini caranya sobat tani, sambil dengan 2 timba. Nah, kemudian setelah kita masukkan dalam alat pengocor ini sobat tani, kita tinggal tambahkan air sampai penuh, kemudian siap untuk dilakukan pengocoran. Nah, baik sobat tani, kita lihat bagaimana cara pengocorannya. Nah, jadi untuk pengocorannya sobat tani, dosis yang saya gunakan per tanaman yaitu 250 ml per tanaman. Nah, kita kocorkan sobat tani pada pangkal batang dari tanaman ini. Nah, seperti ini. Lebih praktis sobat tani kalau kita menggunakan alat pengocor, takarannya bisa kita atur, jadi dosisnya pun bisa tepat. Nah, ini kita lakukan seperti ini semua sobat tani sampai selesai. Jadi selain sobat tani untuk pengocoran, juga nanti akan dilakukan juga pemupukan atas, yaitu dengan cara penyepraian. Baik sobat tani, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Salam tani Nusantara.